Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang uang dan permintaan uang. Sebelumnya, saya Dewi Maulidia sebagai pemateri 1, Nurmana Sylvia sebagai pemateri 2, dan Indah Karunia Sari sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yakni tentang sejarah uang. Uang merupakan penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarah, uang ditemukan pada 4-5.000 tahun sebelum Masehi dan pertama kali ditemukan di dataran Cina dan negara di Laut Tengah. Uang mulai dikenal orang sejak manusia melakukan pertukaran. Sejak pertama kali ditemukan, uang sudah mengalami beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama yakni tahap barter. Dalam tahap barter ini, masyarakat belum mengenal pertukaran karena mereka berusaha memenuhi kebutuhannya secara mandiri, yakni langsung mengambil dari alam sekitar tempat tinggalnya yang nomaden. Nomaden yaitu berpindah-pindah tempat. Jadi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu tergantung pada tempat tinggalnya. Yang kedua yakni tahap barter. Pada tahap barter ini manusia sudah membutuhkan orang lain sehingga mereka mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melakukan pertukaran barang dalam memenuhi kehidupannya. Namun dalam barter ini ditemukan beberapa kesulitan. Yang pertama yakni sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Jadi seperti kedua belah pihak tersebut sulit untuk melakukan barter dikarenakan keinginan mereka yang berbeda-beda. Kemudian kesulitan yang kedua yakni tidak semua orang mau menukarkan barangnya dengan kebutuhan barang. Yang ketiga, tidak ada standar tukar untuk menentukan perbandingan harga. Yang keempat adalah pembeli tidak bebas dalam menentukan pilihan karena dibatasi ketersediaan barang untuk melakukan penukaran. Jadi misalkan saya mempunyai singkong dan ketela, sedangkan orang tersebut menginginkan kentang. Kan nggak ada, saya adanya cuma ketela sama singkong, jadi tidak bisa dilakukan tahap barter ini. Yang ketiga yakni tahap uang barang. Uang barang merupakan alat tukar yang memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa dijadikan uang. Diperlukan beberapa kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Kriterianya yaitu benda tersebut bisa diterima oleh umum. Yang kedua, benda tersebut mempunyai nilai yang tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai mistik. Yang ketiga, benda tersebut merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalkan garam yang digunakan oleh orang Romawi sebagai alat tukar ataupun sebagai alat pembayaran upah. Meskipun alat tukar sudah ada, masih saja terjadi kesulitan. Kesulitan tersebut dikarenakan benda-benda yang dijadikan sebagai alat tukar belum mempunyai nilai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan dan adanya kekurangan daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur. Terus yang keempat, tahap uang logam. Nah, tahap uang logam ini logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Logam yang biasanya dipakai sebagai alat tukar itu logam mulia, misalkan emas dan perak. Terus yang kelima yakni tahap uang kertas, yakni keuntungan dalam menggunakan uang kertas ini karena biaya pembuatannya rendah, mudahnya pengiriman, dapat dijadikan dalam
pecahan dalam jumlah berapapun. Namun, uang kertas juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan mudah rusak. Jadi terkadang ada ya uang kertas itu yang udah jelek dan udah disimpan beberapa tahun yang lalu dan akhirnya rusak. Terus yang keenam yakni tahap viral, tahap uang viral. Ya seperti yang terjadi di era modern ini. Uang viral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank komersial berupa cek dan giro yang setiap saat bisa diambil dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk transaksi. Ya seperti kayak cek, deposito gitu. Uang viral ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, dapat dilacak kembali jika hilang sehingga tidak bisa diuangkan oleh orang lain. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dan biaya yang rendah. Yang ketiga, transaksi bisa dilakukan dengan non tunai, yaitu dengan menulis nilai transaksi dalam cek. Jadi memudahkan kita, jadi tidak perlu membawa uang tunai. Namun uang viral bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi yang semu karena perbankan menciptakan uang viral ditambah dengan instrumen bunga bank sehingga membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi realnya. Terus yang kedua yakni fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yakni sebagai alat tukar. Nah, fungsi alat tukar ini merupakan fungsi utama, fungsi yang paling utama. Terus yang kedua yakni sebagai pembakuan nilai. Jadi uang ini dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh, sebuah tas dibeli dengan uang 20.000 dan buku tulis dibeli dengan harga 2.000. Nah, sebuah tas ini bisa dibayar dengan nilai uang 20.000 dan nilai sebuah buku dalam satuan hitung itu 2.000. Dengan demikian, nilai satu tas tersebut sama dengan nilai 10 buku tulis. Yang ketiga yakni penyimpan kekayaan. Maksudnya yaitu uang bisa dijadikan tabungan gitu. Misalkan seorang nelayan hasil tangkapan ikannya banyak, kan nggak mungkin nelayan itu menyimpan ikannya selama beberapa hari ke depan. Agar tidak sia-sia, nelayan tersebut boleh menjual ikan tersebut dan hasilnya nanti bisa ditabung untuk keperluan saat itu juga ataupun untuk kebutuhan yang akan datang. Yang keempat yakni satuan penghitungan. Fungsi ini sama dengan sebagai pembukaan nilai tersebut, yakni uang dapat digunakan sebagai satuan hitung dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima yakni pembayaran tangguh atau bisa disebut dengan sebagai pembayaran standar utang. Yang ketiga yakni uang dalam pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, uang berfungsi hanya sebagai alat tukar. Ia bukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Satu hal penting dalam karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi. Ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Dalam konsep ekonomi Islam, uang ini harus beredar, harus mengalami perputaran dan tidak boleh ditimbun, apalagi uang ini tidak produktif karena dapat menghambat jalannya perekonomian. Oleh karena itu, uang harus tetap mengalir dan beredar di masyarakat. Sekian
Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurmana Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmana Sylvia. Saya akan menjelaskan pada bagian uang kertas dalam pandangan Islam. Uang kertas telah beredar dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi alat tukar, karena pemerintah telah menetapkannya sebagai alat tukar. Dan Umar bin Khattab pernah berkata bahwa mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta. Jadi, ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya. Yang pada awalnya barang tersebut hanyalah barang yang biasa, kemudian berubah menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Oleh sebab itu, ketika uang kertas telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah, walaupun tidak dilatar belakangi dengan emas, maka kedudukannya sama dengan emas dan perak pada saat Al-Quran diturunkan bersamaan, digunakannya sebagai alat pembayaran yang sah. Karena itu, riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai zakat dan dapat juga dipergunakan sebagai alat pembayaran mahar. Yang selanjutnya, permintaan uang dan kurva permintaan uang. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan uang adalah keseluruhan jumlah uang kertas yang mau dipegang oleh suatu masyarakat ataupun perusahaan. Yang kedua, kurva permintaan uang. Kurva permintaan merupakan sebuah kurva yang menampilkan jumlah uang yang diminta bersama suku bunga. Permintaan jumlah uang tersebut akan berbanding terbalik dengan suku bunga yang masih berlaku. Artinya, kurva permintaan uang itu mempunyai kemiringan yang negatif. Berdasarkan contoh kurva di samping, bisa dijelaskan bahwa R1 jumlah yang diminta yaitu M1, dan ketika suku bunga R2, jumlah uang yang diminta adalah M2. Kemudian, selanjutnya, teori permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau memegang uang, maka dapat diklasifikasikan atas 3 motif utama. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Ketiga, motif spekulasi. Motif ini yaitu suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan penghubung utama antara pasar uang dengan pasar barang, sebab tingkat bunga menentukan berapa pengeluaran investasi yang direncanakan oleh investor, dan selanjutnya pengeluaran investasi ini menentukan tingkat permintaan agregat.
Halo, perkenalkan nama saya Indah Karyasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penawaran uang dan kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang dapat bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Geseran tersebut itu disebabkan oleh faktor selain dari suku bunga. Faktor tersebut merupakan sebuah pendapatan masyarakat, pengeluaran pemerintah, tingkat kredit, serta tingkat harga barang. Bentuk pergeseran pada kurva penawaran itu dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Pergeseran pada kurva MSU dan MSI itu menunjukkan sebuah penawaran uang yang bertambah. Akan tetapi, kurva MSU menjadi MSI itu berarti jumlah uang yang beredar telah mengalami penurunan. Yang G, permintaan dan penawaran uang dalam pendekatan ekonomi Islam. Jumlah uang tunai yang dibutuhkan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk bertransaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi tingkat pendapatan. Spekulasi dalam pengertian Keynes tidak ada dalam ekonomi Islam. Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap penting memegang uang tunai di luar apa yang dibutuhkan untuk transaksi guna memenuhi kewajiban dan segala kesempatan yang tidak terguna untuk pembelian di muka. Namun, bagi seorang muslim, kecenderungan memegang uang dan untuk motivasi berjaga-jaga sangat terbatas. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, kami membagikan rezeki bagi mereka dalam kehidupan di dunia ini. Nabi Muhammad juga tidak pernah menyimpan sesuatu apapun. Kesimpulan yang ada di materi ini, jadi teori permintaan uang sebenarnya dapat dijelaskan menggunakan teori tentang alokasi uang sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Dengan prinsip ekonomi yang terbatas, manusia harus memilih alokasi yang dapat memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya. Jumlah uang yang beredar sangatlah berpengaruh besar terhadap perekonomian dan peningkatan jumlah uang yang beredar dalam jangka waktu panjang atau pendek. Dalam Islam, jumlah uang tunai yang dibutuhkan hanya berdasarkan motivasi untuk bertransaksi dan berjaga-jaga, yang merupakan fungsi tingkat pendapatan. Spekulasi dalam pengertian Keynes tidak ada dalam ekonomi Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.